Kelima, dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi, Presiden seharusnya segera menghentikan proses peradilan dalam kurung abolisi terhadap aktivis KAMI dan aktivis lainnya yang masih dalam proses peradilan, serta memulihkan nama baik dalam kurung rehabilitasi mereka yang telah divonis bersalah dan menjalani hukuman. Terakhir, meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Ciptaker masih berlaku hingga 2 tahun ke depan demi tegaknya konstitusi, kami menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kurung Perpu untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Saya punya keyakinan bahwa hakim-hakim konstitusi ini dalam memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah karena mengingat Tuhan Yang Maha Esa, agama apapun ya. Dia berpikir bahwa saya harus menyampaikan kebenaran karena benteng terakhir kan. Dan saya punya keyakinan presiden threshold yang 20% ini bertentangan dengan Undang-Undang 45. Membatas presiden threshold yang 20%. Apakah kita akan melanjutkan seperti ini? Saya yakin hakim-hakim konstitusi kan melek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jalas ya. Kali ini Sobat RH sekalian, saya bersama deklarator merangkap presidium dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Biasanya nggak suka disebut Jenderal Purnawirawan. Ya, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Nah, malam ini sengaja saya mengundang atau saya diundang tepatnya oleh Pak Gatot Nurmantio untuk menyampaikan, beliau ingin menyampaikan pernyataan dari presidium kami terkait dengan putusan MK mengenai Undang-Undang Ciptaker. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan ada tuntutan yang akan dibacakan oleh Pak Gatot. Pak Gatot, silakan. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seperti yang Bu Raffi sampaikan tadi, menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 PUU 18/2020 dalam perkara pengujian formil Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI menyatakan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Ciptaker cacat formil dan inkonstitusional bersyarat berdasarkan keputusan MK Nomor 91 PUU 18/2020. 2. Menghimbau agar semua pihak patuh dan taat kepada putusan MK tersebut, di mana MK secara konstitusional adalah lembaga yang merupakan benteng terakhir penjaga konstitusi negara Indonesia, the guardian of the Constitution. 3. Bahwa inti amar putusan yang mengabulkan uji formil Undang-Undang Ciptaker membuktikan bahwa substansi gugatan yang merupakan protes, kritik, dan masukan dari masyarakat luas terhadap undang-undang tersebut adalah benar secara konstitusional. Dengan demikian, sikap pemerintah yang tidak aspiratif sejak sebelum Omnibus Law menjadi undang-undang dapat dinilai sebagai suatu kekeliruan. 4. Untuk menjaga dan menyelamatkan konstitusi, sudah seharusnya masyarakat ikut berpartisipasi seperti yang dilakukan masyarakat terhadap Undang-Undang Ciptaker. Tanpa ada kritik dan masukan dari masyarakat, maka sama saja dengan membiarkan undang-undang yang melanggar konstitusi dan nilai-nilai demokrasi terus dipergunakan.
Partisipasi masyarakat ini harus dipandang sebagai fungsi check and balance yang masih berjalan, bukan sebagai ancaman bagi kekuasaan pemerintah. Berbagai aksi protes terhadap Undang-Undang Ciptaker di berbagai daerah yang kerap disertai dengan penangkapan oleh aparat harus dilihat sebagai konsekuensi dari sikap keras pemerintah yang memaksakan Undang-Undang Ciptaker segera diberlakukan. Penangkapan itu sendiri bisa dipandang sebagai sikap arogan pemerintah dalam penegakan hukum. 5. Dengan dikeluarkannya keputusan Mahkamah Konstitusi, Presiden seharusnya segera menghentikan proses peradilan dalam kurung abolisi terhadap aktivis KAMI dan aktivis lainnya yang masih dalam proses peradilan, serta memulihkan nama baik dalam kurung rehabilitasi mereka yang telah divonis bersalah dan menjalani hukuman. 6. Terakhir, meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Ciptaker masih berlaku hingga 2 tahun ke depan demi tegaknya konstitusi, kami menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kurung Perpu untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Demikian pernyataan sikap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI untuk diketahui seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 26 November 2021. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI. Ditandatangani oleh Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Profesor Dr. Rahmat Wahab, Profesor Dr. M. Din Samsudin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi sikap dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Jangan lupa, bukan kami tapi KAMI. Kalau kami itu nanti kita ya. Dan ditandatangani per tanggal 26 November. Ya. Jadi kalau sekarang tanggal 28, ya, maka sebenarnya sikap ini sudah diambil 2 hari yang lalu oleh 3 orang presidium. Ya. Pak Gatot, saya ingin bertanya mulai dari poin terakhir. Karena kalau saya lihat tadi inti dari pernyataan sikap ini adalah poin 5 dan 6. Ya. Coba kita lihat poin 6. Jadi poin 6 itu terakhir, saya bacakan lagi Sobat Era sekalian ya. Meskipun MK menyatakan Undang-Undang Ciptaker masih berlaku hingga 2 tahun ke depan, kan sesuai dengan putusan MK kan? Ya. Demi tegaknya konstitusi, kami menyarankan, KAMI menyarankan kepada Presiden Joko Widodo, bukan presiden yang lainnya ya, untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Wah, menarik ini. Untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pak Gatot, kalau di masyarakat suaranya kan bukan Perpu, tapi suaranya segera melakukan perubahan undang-undang ini sampai tenggat waktu maksimal 2 tahun. The sooner the better. Lebih cepat, lebih baik. Tapi ini kami, KAMI justru menyarankan agar mengeluarkan Perpu pencabutan undang-undang ini. Alasannya Pak Gatot? Sekarang alasannya saya tanya kepada pakar hukum juga. Ya kan? Bagaimana menurut Bung Raffi, keputusan MK ini apakah ada kepastian atau orang membuat berbagai tafsir, ya kan? Padahal MK mengatakan bahwa apa yang disampaikan adalah melanggar Undang-Undang Dasar 1145, ya kan? Dan masih berlaku 2 tahun, panjang loh itu. Sehingga terjadi multi tafsir dan ini sangat berbahaya. Padahal ini adalah menyangkut masalah hidup masyarakat kecil, contohnya buruh dan sebagainya. Gitu. Nah ini gimana coba sekarang? Jadi saya bertanya, balik ditanya lagi. Lebih baik saya mendengarkan yang lebih ahlinya gitu kan. Ya, Sobat Era sekalian, saya termasuk yang setuju ya dengan pemikiran Perpu ini. Kenapa Perpu? Karena saya balik lagi ke pendapat pakar-pakar hukum saja, biar lebih objektif. Jadi Denny Indrayana, Profesor, kemudian Bivitri Susanti, Ferry Amsari, kemudian berbagai macam pakar hukum lainnya, bahkan pakar keuangan seperti Fuad Bawazir mengatakan putusan MK itu kacau, putusan MK itu ambigu, putusan MK itu tidak jelas, bahkan bahasa yang lebih kasar, putusan MK itu banci katanya. Saya sependapat itu. Nah, karena kenapa? Dengan tetap diberikan napas sampai 2 tahun, itu dianggap justru memunculkan ketidakpastian dan kekacauan. Menyangkut hal-hal yang sudah berlaku, sudah ada peraturan pelaksananya. Sementara sekarang pemerintah dilarang untuk membuat peraturan pelaksananya dan dilarang mengambil keputusan yang strategis dan berdampak luas. Lalu ngapain dia masih hidup? Untuk menghidupi yang sudah lewat itu. Kan terkesan seperti ada hidden agendanya. Karena itu, barangkali
saya setuju, jauh lebih pasti. Ya sudah, cabut aja. Presiden Jokowi cabut undang-undang ini, buruh tidak lagi ribut, tidak lagi mempermasalahkan aturan pelaksananya, apalagi MK menolak uji materialnya dengan alasan objeknya sudah hilang. Padahal dia sendiri bilang 2 tahun hidup. Nah itu, saya kira jadi kok kesini lagi balik. Jadi Bu Raffi Ya. ini justru saran dari kami ini adalah untuk menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo mengambil jalan cepat yang benar-benar menyelesaikan persoalan itu. Jadi masyarakat tenang, kemudian legislator tidak dikejar-kejar, tetapi punya peluang membuat lagi, nggak ada masalah ya, dengan prosedur-prosedur yang sesuai yang benar gitu. Oh sama saja 2 tahun juga harus berbuat, kalau tidak kan kembali lagi. Jadi lebih baik Presiden menentukan saja, sudah keluarkan Perpu, legislator bekerja lagi. Tapi Pak Gatot ya, ada kesan baik legislator maupun pemerintah itu selalu menonjolkan yang 2 tahunnya itu. Wah, masih berlaku. Padahal barang ini sudah dinyatakan busuk ibaratnya, inkonstitusional. Tapi yang diambilnya itu berlakunya itu, bukan inkonstitusionalnya itu menurut Pak Gatot kenapa? Kalau dilihat misalnya dari poin-poin kita itu. Jadi di situ ada tertulis tidak dibenarkan mengambil kebijakan strategis sebelum undang-undang diperbaiki. Kan sama aja memasung itu. Oke. Satu itu memasung. Padahal MK menerima judicial review ini. Jadi sikap ambigu inilah yang nanti akan membuat bergejolak di masyarakat. Satu, masyarakat menyatakan, ya multitafsir lah, yang menyatakan udah nggak boleh kok pemerintah tetap laksanakan, kayak gitu. Dan aneh kalau namanya undang-undang, peraturan pemerintahnya belum ada. Itu lebih baik sekali, sangat luas sekali multitafsirnya kan. Nah itu tergantung aparatnya lagi. Dan nanti aparat di lapangan eyal-eyalan. Nah kan eyal-eyalan. Masyarakat merasa berani karena dia tahu judicial review-nya diterima, ya kan. Kemudian aparat menafsirkan dengan bahwa berlaku 2 tahun, apa yang terjadi ini? Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya marilah kita sama-sama menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang elegan gitu. Dengan Perpu tadi. Dengan Perpu tadi gitu. Oke. Soalnya banyak sekali orang yang menuntut Perpu kepada Presiden Joko Widodo, tapi tak dikabulkan waktu Undang-Undang KPK kemarin. Jadi apakah kami menyarankan Perpu ini realistis bagi Presiden Joko Widodo? Karena kan sama saja seperti makin menampar kerja anak buahnya. Kita tahu kan leading sektornya ini kan Menko Perekonomian yang sepertinya paling terpukul, Kementerian Perekonomian yang merupakan leading sektor dari Undang-Undang Ciptaker ini yang dulu namanya Omnibus Law sebutannya. Jadi kalau kemudian dibatalkan oleh Jokowi, Presiden Jokowi, kok rasanya makin menampar wajah pemerintah. Gimana Pak Gatot? Nah sekarang kita bertanyanya begini aja, Pak Presiden Jokowi ini presidennya rakyat atau presidennya menteri? Ya kan? Iya. Justru yang selama ini orang dalam tanda kutip merasa presiden itu mencederai kepentingan rakyat kecil kan dengan lahirnya undang-undang ini. Itu sekarang lah peluang untuknya bahwa presiden berpihak kepada rakyat. Dan jadi menarik juga ya presiden memperbaiki Mahkamah Konstitusi. Jadi mengoreksi Mahkamah Konstitusi. Ya jelas kan tadi dikatakan. Ya ada yang mengatakan banci lah, ada yang mengatakan justru Mahkamah Konstitusi yang inkonstitusional lah. Saya pikir ini jalan tengah yang menurut pandangan kami. Kan gitu kan. Tapi perlu didiskusikan lebih dalam lagi mungkin. Tetap menarik karena barang yang sudah inkonstitusional kok masih dikasih waktu hidup ya kan? Seolah-olah kita tidak menghargai konstitusi jadinya kan? Sudah dikatakan bertentangan Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Mahkamah Konstitusi kan itu tugasnya dan sudah menyatakan bertentangan. Saya ingat tiba-tiba katakannya ini Fajrul Rahman yang bilang, Presiden Jokowi tegak lurus kepada konstitusi. Nah kalau mau tegak lurus ya inilah saatnya. Ya membuktikan apa yang dikatakan juru bicaranya benar kan gitu. Dan saya yakin punya keyakinan dia akan berpikiran jernih dan kita lihat saja nanti keputusannya bagaimana. Yang penting barangkali tidak ada hidden agenda. Ya, itu dia. Tidak ada kepentingan-kepentingan pengusaha yang sudah dijalankan ketika undang-undang itu masih berlaku. Tapi kalau sudah banyak kepentingannya sulit kayaknya, Pak Gatot. Saya ingat mungkin perlu dikoreksi kata-kata Bung Karno ya. Di dalam momen di buku Penyambung Lidah Rakyat itu. Oke, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Adams. Iya, bahwa negara ini bukan miliknya perorangan atau golongan. Kayak gitu. Bung Karno. Nah, Presiden Joko Widodo ini kan dikatakan Bu Mega adalah petugas partai. Bu Mega ketua partai. Anaknya Bung Karno. Masa tidak ingat dengan kata-kata bapaknya sendiri yang mengatakan ini. Kan gitu. Yang begitu luar biasa memikirkan bahwa negara ini bukan untuk perorangan, untuk golongan, tapi untuk seluruh. Karena itu
tidak perlu berpikir bahwa ini akan menampar muka anak buah atau menampar muka dirinya sendiri kalau ini memang untuk kepentingan rakyat dan kepastian hukum atau konstitusi, Pak Gatot ya. Saya pikir begitu keluarkan Perpu, Selesai. nggak ada yang mengatakan menampar, justru presiden adalah presidennya rakyat yang benar-benar berpikir untuk rakyat. Jadi mungkin Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan masukan KAMI ini. Kalau ini dikeluarkan bukan menampar muka, bahkan dianggap bisa sebagai hero, pahlawan. Iya. Kecuali tadi kalau ada hidden agendanya, itu lain persoalan ya. Persoalan. Oke, Pak Gatot, satu poin lagi ya, poin 5. Poin 5 ini penting juga bagi kami, terutama para aktivisnya dan aktivis lainnya. Kan poin 5 ini dikatakan, dengan dikeluarkannya putusan MK, Presiden seharusnya segera menghentikan proses peradilan dalam kurung abolisi terhadap aktivis kami dan aktivis lainnya yang masih dalam proses peradilan, serta memulihkan nama baik dalam kurung rehabilitasi mereka yang telah divonis bersalah dan menjalani hukuman. Jadi karena saya orang hukum tata negara, memang saya pahami bahwa yang namanya abolisi itu adalah proses peradilan dihentikan, dan itu memang kewenangan Presiden dengan pertimbangan DPR. Rehabilitasi, pemulihan nama baik kalau sudah inkrah misalnya dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Ini apakah menunjuk pada aktivis seperti Syahganda Nainggolan yang sudah diputus dan putusannya inkrah dan sudah menjalani hukuman, atau juga menunjuk pada Jumhur Hidayat yang masih dalam proses peradilan, paling tidak sekarang dalam tingkat banding atau kasasi kalau seandainya memang proses banding dan kasasi mau dilakukan, termasuk juga aktivis-aktivis lainnya yang banyak ditangkap dan diadili karena mengkritik Omnibus Law, Pak Gatot. Sebelum saya jawab, berdasarkan objek hukumnya gimana dikatakan MK? Kenapa? Objek hukum. Ya, ini. Iya. Ya, MK mengatakan sebenarnya ketika dalam konteks judicial review material, material. Ya, MK mengatakan sudah kehilangan objek, barang katanya hilang. Ya, sekarang kalau objek hukumnya sudah hilang, sedangkan objek hukum dari yang disampaikan aktivis kami, ada Jumhur, ada Syahganda Nainggolan, ada yang Sumatera Utara, dan aktivis-aktivis lainnya, itu kan objeknya karena Omnibus Law. Objeknya sudah gugur kan? Dengan gugur seperti ini, ya kan, dan seperti ini, mereka ini kan sebenarnya memprotes, kan gitu, mengkritik tentang masalah lahirnya ini kan. Nah, mereka ini bayangkan, mereka memprotes sesuatu hal yang sekarang dinyatakan benar, begitu dinyatakan, dinyatakan benar. Mereka contohnya, bukti saja, terbukti, ingat omongan saya, jangan kasihanilah Bang Syahganda Nainggolan, Bang Jumhur, Anton Permana, dan aktivis lainnya. Mereka ada pejuang, nggak perlu kasihani. Tetapi justru kasihani kepada aparatur yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dengan dasar yang tidak kuat sesungguhnya. Dengan dasar yang tidak kuat. Termasuk pengadilan menghukum dengan dasar yang tidak kuat. Jaksa penuntut juga, kan, pengadilan. Mereka adalah orang-orang yang dididik. Mereka adalah orang-orang yang profesional, punya ilmu pengetahuan. Mereka tahu bahwa ini tidak bisa sebenarnya, kan gitu. Dari hukumnya tidak bisa, tapi mereka mencarikan segala macam jurus-jurus silat agar bisa dituntut oleh jaksa. Jaksa pun tahu tidak bisa, tapi mencari silatnya. Hakim pun demikian. Akhirnya toh Syahganda Nainggolan 10 bulan. Dan dia kan kasasi. Gitu. Itulah hebatnya. Bayangkan, dia sudah ditahan 10 bulan, dengan dikasih hukuman 10 bulan, dia harus sudah bebas, dia tidak mau. Nggak mau, karena lebih membela substansi. Membela substansinya, dan berhasil. Dari itu saja kan sudah jurisprudensi lah dapat dikatakan. Apalagi dengan keluarnya. Dia tetap dihukum 10 bulan. Artinya karena sama dalam tanda kutip perlakuan terhadap Syahganda, tapi intinya putusan MK ini yang kemudian membenarkan dia kan. Dikabulkan dia, bayangkan 10 bulan ya kan di dalam tahanan, tidak pernah lihat matahari. Karena itu basement memang. Basement? Konon katanya, Bukan konon katanya, memang menurut basement. Nah, terus abis itu tidak ketemu dengan keluarga, bagaimana anaknya, malunya bagaimana, penghasilan yang selama ini dia dapatkan, dia tidak bekerja, banyak lagi psikologi. Nah, inilah seharusnya. Padahal yang diperjuangkannya benar. Bukan salah. Bukan salah. Dia memperjuangkan hadirnya undang-undang Omnibus Law yang dianggap cacat. Dan benar-benar cacat. Sekarang sudah seperti itu, apalagi? Makanya sudah saatnya
dengan abolisi diberhentikan persidangan. Oke, itu untuk yang belum inkrah. Ya. Yang seperti Jumhur Hidayat. Jumhur Hidayat dan lain sebagainya lainnya. Kalau untuk sah ganda, Abolisi. rehabilitasi. Rehabilitasi diperbaiki Nama baiknya disampaikan bahwa tidak bersalah dan kalau perlu ganti rugi karena 10 bulan nggak bekerja. Iya. Kan gitu. Nah, sekarang kita melihat apakah negara benar-benar hadir di sini. Iya. Kita lihat saja itu. Walaupun nanti ya barangkali pendukung pemerintahan akan bilang, kan itu putusan pengadilan bukan putusan Presiden Jokowi. Walaupun ya benar memang putusan pengadilan, tapi kan rehabilitasi dan abolisi adalah kewenangan konstitusionalnya Presiden iya. Jokowi. Kan logika berpikirnya begini, presiden ini kan dipilih oleh rakyat, kemudian jadi presiden karena ada rakyat dan bekerja untuk rakyat. Manakala dari yudikatif atau pengadilan menghukum, kemudian ternyata hukumannya tidak benar, istilahnya berkata demikian kan. Maka hadirlah presiden tersebut untuk melindungi rakyatnya dengan mengeluarkan abolisi dan rehabilitasi. Kan keren itu. Kalau karena disitulah fungsi dia sebagai kepala negara. Jadi sebagai pelindung rakyat dia. Menarik, Pak Gatot. Pertanyaannya adalah yakin nggak dengan usulan ini? Kalau nggak yakin ngapain harus ditulis? Tapi yakin dari sini, dari KAMI-nya. Yakin nggak ini bisa diperhatikan atau dipikirkan atau dilaksanakan atau akan diimplementasikan oleh Presiden Joko Widodo? Saya yakin. Saya yakin karena saya yakin bahwa Presiden selalu berpikir untuk rakyatnya. Jadi akan berpihak kepada rakyat. Dan yang diminta oleh kami ini adalah suatu hal yang logis, tidak melanggar konstitusi, bahkan merupakan jalan tengah dan benar-benar berpihak kepada rakyat. Pak Gatot, mau menjawab nggak beberapa pertanyaan dari Sobat RH? Kalau memang ada pertanyaan. Silakan saja, kalau masalah hukum nggak tahu kan saya tinggal kasihkan saya mengerti aja. Kenapa? Ya, yang lagi nonton kita itu ya kira-kira yang all together lagi the same time ya, itu waktu bersamaan 1,9K, banyak 1.900 orang yang nonton bersamaan, yang sedang menonton. Coba kita lihat ada 1-2 pertanyaan yang relevan kira-kira dengan kami. Yang relevannya adalah sehat selalu Bang Gatot dan Bang Refli. Kemudian, terima kasih. Setuju Pak Gatot Nurmantio, Presiden dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, bekerja untuk rakyat, harusnya berpihak kepada rakyat, bukan menyengsarakan rakyat. Wah, ini penegasan ya. Kemudian Omnibus Law udah ada titik terang, ya kan? Next, Omnibus Parliament and Presidential Threshold. Nah, kepalang ya. Kemarin orang yakin bahwa Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja tidak akan dikabulkan karena ini ibaratnya katakanlah flag, bendera bagi pemerintahan untuk bisnis, untuk mungkin kepentingan macam-macam. Orang bilangnya peng-peng, penguasa dan pengusaha. Tapi toh akhirnya 5 hakim konstitusi punya keberanian untuk menyatakan ini inkonstitusional. 4 hakim tidak. 4 hakim itu termasuk ketua Mahkamah Konstitusi. Saya malah tergoda, nggak tertarik untuk memperjuangkan presidensial threshold secara bersama-sama. Ini saya menentang kami juga. Saya juga mau turun tangan nih kalau begitu caranya. Sama-sama turun. Karena saya menganggap ini nyata-nyata juga inkonstitusional, memunculkan demokrasi kriminal, kejahatan, percukongan, bahwa calon-calon presiden itu hanya bisa dari partai politik, hanya bisa petugas-petugas partai, tidak bisa orang-orang yang barangkali jauh lebih independen dan barangkali diinginkan masyarakat dan lain sebagainya. Gimana Pak Gatot? Saya izin bertanya dulu, pasal 2 ayat 1 tentang kehakiman, bahwa hakim adalah kuasa Tuhan atau gimana itu bahasa hukumnya? Hakim itu bahasa umumnya ya. Hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Bukan ketuanya, wakilnya dia. Wakil. Ada lagi yang masalah itu? Ayat pasal. Itu ira-iranya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konsep keadilan kita itu tidak hanya adil di bumi, tapi adil di langit. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa ini tuh yang saya ambil? Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau seorang hakim memutuskan suatu keputusan apapun juga, karena bisikan, karena perintah atasan, karena bayaran, karena intimidasi, yang dia lakukan, karena menurut persepsi saya, melirik-lirik kekuasaan. Menurut persepsi saya,
Hakim ini menganggap yang merintah, yang mengancam, yang membayar, yang mengintimidasi, yang memerintahkan itu adalah Tuhannya. Dia tidak mengakui Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Bukan Tuhannya, tapi tuannya. Tapi Tuhannya. Jadi betapa luar biasanya kata-kata itu untuk mengingatkan bahwa apabila seorang hakim mengambil keputusan karena perintah, Karena gesture kekuasaan. karena gestur kekuasaan, dia menganggap kekuasaan itulah Tuhannya. Kita melihat ada perkembangan yang sekarang ini. Hakim-hakim ini ada nggak umurnya di bawah 55 tahun? Ada nggak kira-kira? Ada. Ada ya? Yang di bawah 55 tahun itu Saldi Isra. Hmm. Itu kelahiran tahun 68. Ya. Jadi masih Oke, di atas 54. di bawah 50 nggak ada kan? 53. Di bawah 50 nggak ada? Iya. Itu. Itu 53 kan. ada. Jarang orang yang umurnya 50 tahun lagi tambahnya 100 tahun kan jarang kan? Iya. Nah, jadi saya punya keyakinan bahwa hakim-hakim konstitusi ini dalam memutuskan undang-undang cipta kerja ini, Iya. ya, ini adalah karena mengingat Tuhan yang Maha Esa, agama apapun dia. Oke. Nah, gitu. Oke. Dia berpikir bahwa saya harus menyampaikan kebenaran karena benteng terakhir kan gitu. Dan saya punya keyakinan presiden threshold yang 20% ini bertentangan dengan undang 45 nggak? Ya kalau ditanyakan kepada saya bertentangan. Ya kan bertentangan kan. Yang kedua, dalam prakteknya yang katanya kita negara berdemokrasi, negara nomor 3 dunia kan gitu. Demokrasi kita rapotnya Merah. merah. Ya. Yang katanya bahwa demokrasi ini adalah dari rakyat untuk rakyat, mensejahterakan rakyat. Kondisi ekonomi rakyat gimana? Turun yang jelas. Pengangguran, Bertambah. kesenjangan sosial. Makin tinggi, makin lebar. Nah, kalau dikatakan demokrasi itu adalah mengangkat harkat manusia, hak asasi manusia, nilai rapot kita Turun juga. turun juga. Korupsi yang naik. Nah, sekarang Korupsi. karena demokrasi itu rakyat mengontrol pemerintahan dengan ketat, harusnya tidak ada korupsi kan? Sekarang korupsi bagaimana? Korupsi yang jelas IPK kita turun nilainya alias korupsi tambah banyak. Tambah banyak. Kemudian kualitasnya gimana? Kualitas apa? Korupsinya? Makin hebat, makin jempol. Artinya Jumlahnya makin tinggi, makin tinggi, makin ya kan? banyak pelakunya. Makin banyak pelakunya dan makin biadab. Dalam kondisi masyarakat berjuang karena ekonominya sulit, Dan ya kan? pandemi pula. Dan diancam oleh kematian pandemi, Ya. masih Tiba-tiba mengambil ada menteri yang antri yang mengambil uangnya yang harusnya untuk masyarakat. ada juga yang berbisnis. Ada juga yang berbisnis seperti itu, Berbisnis kekuasaan. dengan kekuasaan, Iya. ya kan? Aku mulai seperti ini, itu adalah dampak yang dikatakan Bu Rafi tadi, ambang batas atau presiden seksual yang 20%. Oke. Apakah kita akan melanjutkan seperti ini? Saya yakin hakim-hakim konstitusi kan melek. Ya, mudah-mudahan Tahu seperti hakim konstitusi paham betul ya. Presidensial threshold sudah menyebabkan politik percokongan, politik biaya tinggi, kemudian membatasi partisipasi masyarakat dalam demokrasi, terutama pemilihan langsung. kebebasan masyarakat juga Ya, merah rapotnya, kebebasan internet juga merah. ya. Coba bayangkan ini, ekonomi kita seperti ini. Ya, kalau memang ini hakim-hakim itu nggak punya anak, nggak punya cucu, oke lah. Tapi kan semuanya berbuat kita semuanya logika berpikir. Kita berbuat ini kan untuk mempersiapkan anak cucu kita hidupnya lebih baik dari kita semuanya kan gitu. Ya. Saya pikir itu ya. Ya, tapi langkah konkret kami, Pak Gatot, apakah kami kemudian akan ikut juga mengupayakan? Karena gini, yang saya dengar beberapa komponen masyarakat seperti perkumpulan doktor dan profesor itu mau melakukan judicial review setelah mereka melakukan diskusi. Saya lihat aktivis ya seperti Bang Rizal Ramli sedang mempertimbangkan kembali. Komponen masyarakat lain bahkan lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Daerah ingin juga melakukan judicial review terhadap ini. Apakah kami tidak tergelitik juga bersama-sama rakyat untuk memperjuangkan ini? Karena gini, saya kok yakin ya, kalau MK putusannya hanya didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sudah gol dari lama barang ini. Karena jelas-jelas ini barangnya nggak benar dan itu kelihatan betul. Tapi masalahnya adalah MK seperti perlu diyakinkan bahwa ada gelombang besar masyarakat yang memang menghendaki presidensial threshold itu dihilangkan dan bukan hanya suara segelintir elit saja. Bung Raffi, saya pikir masyarakat Indonesia ini bukan masyarakat seperti 30 tahun yang lalu. Mereka semuanya sudah melek semuanya. Bahkan masyarakat sudah merasakan dampak dari itu. Ekonomi susah, ya kan? Kemudian banyak yang PHK dan lain sebagainya. Dan kemudian masyarakat juga melihat kan bagaimana kondisi demokrasi kita seperti ini kan. Nah, saya yakin kalau cuma 100 yang mengajukan ide pasti lebih. Apalagi DPD. DPD ini kan suara rakyat yang benar-benar ke daerah-daerah juga kan gitu. Yang mengatakan seperti ini, kan gitu. Nah, kami pasti akan bersama-sama dengan rakyat. Namanya juga koalisi aksi menyelamatkan Indonesia seperti ini, diambang kebangkrutan. Koalisi aksi menyelamatkan
Gatot Nurmantio? Bukan, saya nggak perlu diselamatkan. Saya tidak perlu diselamatkan. Jadi ini yang penting. Jadi saya yakin kalau 100 itu lebih, karena bisa. Ya para pemuda kan lihat berapa organisasi pemuda yang punya tanggung jawab. Bangsa ini ke depan kan miliknya pemuda. Nah, karena itu saya melalui channel ini, Sobat Era sekalian, ya, dalam tanda kutip memprovokasi kebaikan, agar yuk kita sama-sama geruduk MK, ajukan pembatalan pasal tentang presidensial threshold atau ambang batas pemilihan presiden, agar kita bisa menyaksikan demokrasi kita bisa tumbuh dan berkembang dengan calon-calon yang betul-betul diinginkan oleh masyarakat, dan ada fair competition di dalam pemilihan pimpinan di Republik ini. Tidak hanya pemilihan presiden, Pak Gatot, Dan kepala daerah juga, iya, gubernur, bupati, dan wali iya, kota. kan saya katakan, Iya. semuanya ini karena sistem kita kan. Iya. Seandainya saja Iya. di bupati, wali kota, gubernur, taruhlah 350 orang-orang hebat, bangsa ini kan maju kok pasti. Iya, iya, Kan gitu. iya. Dan semua yang kita lakukan ini adalah kita ingin semuanya ini adalah anak cucu kita ini hidup di negara kita sendiri sebagai tuan di negara sendiri. And kita tidak peduli siapa yang kemudian menjadi pemimpin, yang penting prosesnya demokratis, prosesnya baik. Kalau prosesnya demokrasi, prosesnya baik, pasti kita bisa memilih pemimpin yang baik. Oke. Itu pasti. Oke. Coba kita lihat lagi Pak Gatot ya yang bicara. Tapi ini Muhammad Fatoni, Gatot Nurmantio presiden, Refli Harun jadi wakil presiden. Nah, nggak benar ini. Saya bisa bikin pantun ini, ya kan? Kemudian ada lagi ya. Wah, ini nyebut-nyebut komunis segala nih. Betul Pak, rakyat lagi sengsara. Pemerintah malah jualan BUMN. Nanti kalau kita bahas-bahas lagi banyak sekali yang bisa Banyak sekali, dibahas, ya. keluar dari konteks lagi ya. Ya, jadi untuk sementara dua hal itu ya. Jadi kita bicara mengenai tadi mungkin 3 poinnya ya Pak Gatot ya, untuk mengingatkan Sobat RH. Pertama, keluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Ciptaker. Ya. Kedua, lakukan rehabilitasi dan abolisi terhadap aktivis baik yang sudah diproses maupun yang sudah inkrah putusannya. Yang ketiga, cabut presidensial threshold, begitu. Ya. Ada lagi Pak Gatot? Saya pikir semuanya sudah tercantum di situ. Oke. Ya, tinggal kita lihat aja pelaksanaannya bagaimana. Oke. Saya pikir masyarakat semakin hari semakin paham dan menanti keputusan-keputusan. Ya mudah-mudahan dan semoga saja Perpu ini bisa dikeluarkan sehingga kita punya harapan baru ke depan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk juga siapa tahu Presiden Jokowi keluarkan juga Perpu pencabutan presidensial threshold. Waduh, keren. Wah, keren. Itu tambah keren. Suasana berbalik langsung. Langsung berbalik ya. Oke, itu saja Pak Gatot ya. Terima kasih Sobat Era sekalian yang sudah menonton kami lebih dari pukul 10 tapi animo masih tinggi. Silakan mungkin closing statement dari Pak Gatot. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari sama-sama kita bergandengan tangan, kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita semuanya ini bisa menatap ke depan bangsa ini semakin hari semakin baik, karena kewajiban kami semuanya adalah untuk berbuat yang terbaik demi anak cucu kita, dan kita menyiapkan jalan yang lebih leluasa agar para pemuda kita bisa berkarya dan bisa menjadi pemilik bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Era sekalian, itu tadi wawancara eksklusif dengan Presidium kami, Gatot Nurmantio, Jenderal TNI Purnawirawan. Yang penting tetap di channel ini. Cia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.